kami mengundang kepada Ustadz Haji Ahmad Yusuf MS MPD untuk menyerahkan sertifikat guru Al-Quran. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabarakallah wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu wali santri Abi Umi yang dirahmati Allah, sebelum pengukuhan dan penyerahan sertifikat kepada anak-anak kita, anak-anak SMA Duratul Ummah yang hari ini luar biasa, di samping membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal beberapa surat dan juz Al-Quran. Ananda beberapa bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya telah melewati beberapa tahap. Hari ini Ananda akan dikukuhkan sebagai calon guru pengajar Al-Quran, bahkan akan menjadi guru pengajar Al-Quran dengan metode Umi kelak di kemudian hari. Namun sebelum Ananda melewati itu, pertama Ananda telah melewati namanya kegiatan tahsin. Tahsin itu perbaikan bacaan Al-Quran. Setelah Ananda mengikuti munakosah di tahun sebelumnya, Ananda ini telah belajar paket tahsin membaca Al-Quran dari jilid-jilid buku metode Umi, dari jilid 1, jilid 6, Al-Quran, Gharib sampai ke tajwid. Setelah itu Ananda melewati tahap kedua, yaitu tashih. Tashih itu pemastian standar bacaan Al-Quran sebelum mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan 1 bulan yang lalu Ananda telah melewati satu rangkaian kegiatan sertifikasi guru Al-Quran. Yang dipelajari adalah materi-materi bekal menjadi seorang guru Al-Quran. Kenapa dia menjadi guru Quran? Untuk apa dia kemudian menjadi guru Al-Quran? Bagaimana cara mengelola pembelajaran Al-Quran sampai menjadikan sebuah nilai untuk diberikan kepada orang tua dalam rapot anak-anak kita. Kemudian setelah itu anak kita akan masih ada satu langkah lagi, yaitu praktek mengajar sebagai bekal langsung praktek di kelas, agar nanti suatu saat ketika menjadi guru Al-Quran betul-betul faham cara mengajar dan mengelola Al-Quran. Kemudian sebelum kami kasih sertifikat atau pengukuhan, kami perlu ingin menguji kembali di atas panggung ini materi-materi yang telah didapatkan kemarin. Siap Ananda? Siap? Oke, coba kasihkan mikrofonnya. Dari paling pojok aja. Kemarin waktu belajar sertifikasi guru Al-Quran 3 hari lamanya, mulai pagi sampai sore. Kalau boleh tahu apa mutu metode Umi? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Artinya yang belajar dan mengajar pun harus diberikan kemudahan, bisa menyentuh hati seorang yang belajar dan mudah ya. Kemudian yang kedua, kasih mic-nya. Di dalam mengajarkan Al-Quran metode Umi ada tahapan-tahapan mengajar. Apa saja tahapan mengajar itu? Yang pertama pembukaan, yang kedua apersepsi, ketiga penanaman konsep,
keempat, pemahaman konsep. Yang kelima, keterampilan. Yang keenam, evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Ya, ada 7 tahapan mengajar. Bagi seorang guru mengajarkan Al-Quran dan metode umi, ada pembukaan, ada penanaman konsep, ada pemahaman latihan, ada keterampilan, evaluasi, penutup. Nomor berikutnya, di dalam pembukaan itu isinya apa saja? Dalam pembukaan ada 3 isinya. Yang pertama ada salam, yang kedua tanya kabar, yang ketiga ada doa. Ya, di dalam pembukaan ada salam dulu, kemudian nanyain kabarnya, siap tidak mengaji hari ini, bagaimana kabarnya, dan doa pembuka. Ya, baik. Berikutnya, model-model mengelola pembelajaran Al-Quran apa saja? Ada privat atau individual, klasikal individual, klasikal baca simak, dan klasikal baca simak murni. Iya, bagus sekali. Sebelahnya lagi, apa yang dimaksud dengan klasikal baca simak? Jilidnya sama, halamannya beda. Ya, mengelola pembelajaran satu kelompok itu dibuat agar satu kelompok jilidnya sama, halamannya boleh berbeda-beda. Diawali dengan klasikal dulu, dengan peraga, baru satu persatu membaca, yang lainnya menyimak. Terima kasih. Ya. Apa yang dinamakan dengan klasikal baca simak murni? Klasikal baca simak murni ketika di satu kelas jilidnya sama dan halamannya sama. Cara mengelolanya gimana? Diawali dengan klasikal dulu, baru satunya membaca, yang lainnya Menyimak. terima kasih. Berikutnya, kemarin sudah belajar buku Umi jilid 1 sampai jilid 6 Warib Tajwid. Apa isi buku metode Umi jilid 1 itu dan cara mengajarkannya gimana? Isi dari jilid Umi 1 itu tentang mempelajari huruf hijaiyah asli dari alif sampai ya, kemudian huruf hijaiyah berharokat fathah dari A sampai ya, dan cara mengajar itu cepat, tidak dieja. Ya, langsung dibaca, cepat, tidak dieja. Baik, terima kasih. Berikutnya, kalau jilid 3 isinya buku Umi tentang apa? Belajar tentang apa? Ada matobi'i, majais munfasil, mat wajib mutasil. Sudah. Tentang mat tabi'i, mat wajib mutasi, dan mat jaiz munfasil. Satu lagi sebelahnya. Kalau jilid 5 belajar tentang apa? Yang pertama ada wakof, Cara mewakofkan, dengung, bacaan yang dibaca dengung, samar, idgham bigunnah, ya, iklab, lafaz Allah, dan fawatihus suwar. fawaitu suar. Paling terakhir, langsung ke pojok. Ya, bagusnya metode Umi itu sebenarnya bukan semata-mata buku Umi, tapi ada pilar-pilar mutu yang harus dijalankan oleh sebuah lembaga ketika menerapkan metode Umi. Pilar-pilar mutu itu disebut apa namanya? Pilar mutu itu disebut dengan sistem mutu Umi. Sistem mutu Umi. Ada berapa pilar mutu Umi? Ada 10. Bisa sebutkan ke 10-nya itu apa saja? Yang pertama ada goodwill management. Yang Yang kedua pertama ada apa? goodwill management. Goodwill management itu dukungan pimpinan lembaga. Yang kedua? Yang kedua ada sertifikasi guru Al-Quran. Gurunya harus bersertifikat. Yang Iya. ketiga? Yang ketiga adalah waktu yang memadai. Waktunya cukup memadai, seminggu 4 sampai 5 hari. Terus? Iya. Rasio guru dan murid yang proporsional. Rasionya seimbang. Satu guru mengajar 14 maksimal 15. Terus? Ada koordinator yang handal. Ada koordinator yang ditunjuk. Berikutnya? Selanjutnya ada target yang jelas dan ada ukurannya, terukur. Ya, ada target yang jelas dan bisa diukur, bisa dicapai. Berikutnya? Tahapan yang baik dan benar. Tahapannya jelas dan benar. Ya, berikutnya? Mastery learning yang konsisten. Master learning, setiap jilid Umi standar. Kemudian berikutnya? Quality control eksternal dan internal. Quality control, ada kontrol
supervisi secara internal dari lembaga ke guru-guru dan juga dari daerah Umi Foundation kepada lembaga. Yang terakhir ada progress report setiap siswa. Progress report setiap siswa. Ada laporan secara nyata. Seperti hari ini adalah bentuk laporan secara nyata kepada orang tua hasil pembelajarannya dari lembaga kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Mungkin itu gambaran yang dipelajari sampai bagaimana cara mengelola kelasnya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, belajar menjadi guru Al-Quran, kami tidak bermaksud mengalihkan cita-cita anak yang sudah baik agar yang menjadi dokter, agar menjadi guru umi, bukan. Kami tidak bermaksud memindahkan cita-cita anak yang ingin jadi insinyur agar menjadi guru Quran, tidak. Tetapi kami ingin membekali anak bagaimana menjadi guru Quran, bagaimana akhlak-akhlak sebagai guru Al-Quran, dan bagaimana ketika nanti suatu saat di masyarakat dia akhlaknya senantiasa terjaga dengan Al-Quran. Mungkin hari ini belum tergambar ilmu yang dipelajari akan dipakai ngajar, tetapi suatu saat yakinlah ilmu tadi akan dipakai dan dimanfaatkan. Sebagai contoh, ada murid kami namanya Silvi, kuliah di Amerika Serikat di Boston. Beberapa tahun yang lalu itu telepon, kirim kabar, minta WA, tolong Ustadz, kami dikirimkan Quran dan buku seperti yang kami dulu belajar waktu di sekolah. Kebetulan Silvi ini murid saya di Al-Hikmah, kelas 1 sampai kelas 6 saya pegang. Kemudian melanjutkan di SMP Al-Hikmah, di SMA Al-Hikmah, kemudian kuliah di luar negeri. Sampai di sana Silvi ini minta kirimin Quran dan buku seperti yang dipelajari waktu di SD-nya dulu. Coba bayangkan kalau kita sebagai orang tuanya Silvi, apa yang dirasakan? Pasti terharu. Ternyata anakku di luar negeri sana, jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan, di mana negara Amerika yang terkenal dengan seperti itu masih mau menjaga dirinya, bahkan mengajarkan Quran. Itu mungkin karena waktu SMA-nya dulu dia dibekali sebagai guru pengajar Al-Quran, sehingga dimanapun saya berada saya akan mencari komunitas yang dimana orang belajar Al-Quran, sehingga menjadi kekhawatiran orang tua sudah hilang itu. Kalau tidak begitu, apa yang dipikirkan? Khawatir banget bagaimana pergaulannya di sana, bagaimana dia tergerus dengan budaya di sana. Tapi dengan bekal Al-Quran yang dia pernah merasakan, saya ini dimanapun pernah menyandang sebagai guru Al-Quran, pernah dikukuhkan sebagai guru Quran. Yang kedua, ada santri kami juga, murid kami juga, Ahmad Gadi namanya. Dia kuliah di kedokteran di Melbourne, Australia. Dia di sana juga sama, mencari anak-anak muslim yang belum bisa membaca Al-Quran, dia ajari Al-Quran di sana. Dia bukan hanya sebagai guru, tapi pernah sampai ikut training TOT menjadi guru Quran. Dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti ketika kuliah di tempat sana yang jauh dari orang tua, mudah-mudahan lingkungannya menjadi komunitas anak-anak yang ingin bersama Al-Quran. Hari ini mungkin belum, mungkin suatu saat dia berkeluarga, yang perempuan mungkin lakinya atau suaminya belum bisa baca Al-Quran, mudah-mudahan suaminya diajari ngaji oleh istrinya yang sudah bisa baca Al-Quran. Yang laki mungkin mendapat pasangan, istrinya belum bisa baca Al-Quran, mungkin hari ini ingat siapa pernah jadi guru Quran, bisa diajari. Mungkin suatu saat dia punya putra yang belum bisa baca Al-Quran, mudah-mudahan putra putrinya diajari sendiri mengaji. Saya pernah mendapatkan penjelasan dari guru kami dulu, Ustadz Yusuf, kalau boleh, bahkan saya ingatkan, kalau bisa kita ajari sendiri putra putri kita mengaji Al-Fatihah sebelum kedahuluan guru ngajinya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu akan dibaca seterusnya di dalam sholat kita. Nah, kalau kita yang ngajari sendiri, pasti akan mendapatkan pahala selama anak kita mengajarkan Fatihah itu dan orangnya menerapkan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Barangkali juga suatu saat
sudah cita-cita kuliah di mana, semua ijazahnya tidak ada yang mau nerima. Ingatlah kita pernah jadi guru Quran, barangkali ilmu itu bisa menjadikan sebagai bekal untuk menjadi guru Al-Quran. Itu mungkin pesan Ustadz kepada anakku sekalian, dan mudah-mudahan karena kalian sudah bisa baca Al-Quran, mudah-mudahan Al-Qurannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja yang mungkin kami sampaikan, dan pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kami kukuhkan anak-anak kita yang SMA ini sebagai calon guru pengajar Al-Quran, dan mudah-mudahan ilmu yang diterima, yang dipelajari, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kalian dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridha Allah, mari kita doakan mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, ilmunya ilmu yang bermanfaat, dimanapun anak kita berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qiraatil Qur'an wa ahlil birril walidain wa ahlit taqwa wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjutkan penyerahan sertifikatnya. Kami juga turut mengundang ke atas panggung kepada Ustadz Syukron Fadilah dan Ibu Adea Sabta untuk menyematkan pin metode UMI kepada wisudawan.
Luar biasa sekali, telah dikukuhkan 16 guru Al-Quran metode Umi. Jazakumullah khairan juga ustaz dan ustazah yang sudah mengukuhkannya. Selanjutnya akan ada testimoni orang tua oleh Bapak Dodi Surahman. Kepada beliau kami persilahkan.